Mengejutkan, pria Israel tewas terpeleset dari balon udara dengan ketinggian mencapai lebih dari 100 meter. Seorang pria berusia 20-an tahun meninggal pada Selasa pagi akibat terjatuh dari balon udara. Tubuhnya terhempas dan mendarat di atas mobil yang sedang melaju. Insiden itu terjadi di Route 60 dekat kota utara Afula. Dalam pernyataannya, polisi mengatakan pria itu adalah anggota kru balon udara yang tergantung di kabel di bagian luar pesawat saat lepas landas. Menurut situs berita, walau operator balon udara telah mengetahui ada seorang awaknya yang tergantung di samping, namun balon udara melesat amat cepat hingga tak bisa dihentikan. Setelah kru menyadari insiden tersebut, mereka berusaha mendaratkan balon itu. Korban juga berusaha dibawa ke dalam keranjang namun gagal. Dia terpeleset dan akhirnya terjatuh. Polisi mengatakan tidak diketahui mengapa pria itu bergantungan di balon. Polisi akan menyelidikinya. Petugas medis pria itu tewas di tempat kejadian, sedangkan pengendara mobil yang kendaraannya menjadi lokasi pendaratan selamat dan tidak terluka. Menurut situs berita Ynet, insiden itu juga akan diselidiki oleh otoritas penerbangan sipil. Situs tersebut mencatat bahwa tidak ada peringatan aktivitas yang tidak biasa di langit saat kejadian. Cuaca juga cerah dan juga tidak bermasalah. Foto-foto di situs berita Israel menunjukkan korban memegang keranjang balon berwarna merah putih. Polisi mengatakan dia jatuh dari ketinggian sekitar 100 meter atau setara 330 kaki. Pilot berhasil mendaratkan balon dengan selamat, ungkapnya. Israel siap dihujani 2.500 roket sehari jika perang dengan Hizbullah. Militer Israel menyatakan siap untuk melawan ribuan roket dari Hizbullah Lebanon jika perang pecah. Militer Zionis percaya sekitar 2.500 roket akan menghujani negara Yahudi tersebut saat konflik pecah. Uri Gordin yang menjabat sebagai Komandan Home Front Command, Komando Depan Dalam Negeri Angkatan Darat Israel mengatakan pihaknya tidak ingin berperang dengan Hizbullah Lebanon, tetapi siap menghadapi hujan ribuan roket dari kelompok bersenjata itu di masa depan. Pada bulan Mei tahun ini, militer Israel berperang 11 hari melawan kelompok bersenjata Palestina di jalur Gaza yang menembakkan sekitar 4.400 proyektil ke arah Israel. Militer Zionis mengatakan sistem pertahanan rudal Iron Dome yang telah digunakan selama sekitar 1 dekade mencegat sekitar 90% roket yang menuju daerah berpenduduk dan hanya di bawah 300 proyektil yang menghantam distrik berpenghuni. Tingkat tembakan roket dalam perang 11 hari itu melampaui dari tembakan roket dalam perang Israel tahun 2006 lawan Hizbullah. Pada bulan Mei, kota-kota seperti Tel Aviv dan Asdod mengalami jumlah tembakan tertinggi terhadap mereka dalam sejarah Israel, kata Gordin. Kami melihat kecepatan lebih dari 400 roket ditembakkan ke Israel setiap hari, ujarnya, seperti dikutip dari AFP Senin 18 Oktober. Dalam kasus konflik atau perang dengan Hizbullah, kami memperkirakan lebih dari 5 kali jumlah roket yang ditembakkan setiap hari dari Lebanon ke Israel, paparnya. Pada dasarnya kami mencari antara 1.500 dan 2.500 roket yang ditembakkan setiap hari ke arah Israel. Imbuh dia dibentuk pada tahun 1992 setelah Perang Teluk Pertama. Home Front Command bertanggung jawab atas pertahanan sipil yang berarti bertanggung jawab
untuk mempersiapkan negara jika terjadi ancaman, konflik atau bencana. Unit ini dikritik karena tanggapannya terhadap perang 2006 dengan Hizbullah yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Lebanon. Sebagian besar warga sipil dan 160 warga Israel yang sebagian besar dari mereka adalah tentara. Perang itu adalah seruan untuk membangun Home Front Command, kata Gordon. Seraya menambahkan bahwa sejak itu pihaknya telah meningkatkan unit penghubungannya yang sekarang aktif di 250 kota Israel untuk memberikan bantuan jika terjadi serangan. Home Front Command menggunakan proyeksi komputer untuk memprediksi lintasan roket setelah diluncurkan dan menyarankan masyarakat dalam jarak tertentu untuk menuju ke tempat perlindungan bom. Selama konflik Gaza pada bulan Mei lalu, ini memungkinkan layanan darurat untuk mendapatkan setiap insiden dalam waktu kurang dari 5 menit. Kata Gordon dari ruang kendali markas besar unit di Ramla dekat Tel Aviv. Dia mengatakan persiapan telah dilakukan untuk setiap insiden di perbatasan dengan Lebanon. Seorang sumber keamanan Israel mengatakan tentara Israel mengharapkan stabilitas di tetangga utaranya yang terperosok dalam krisis ekonomi yang melumpuhkan, dan pada hari Kamis terjadi bentrokan sektarian yang mematikan di ibu kota Beirut yang menewaskan 7 orang termasuk anggota Hizbullah. Hizbullah yang didukung Iran adalah sumber ketidakstabilan di Lebanon, kata sumber keamanan itu, yang menambahkan bahwa kelompok Hizbullah mengeksploitasi sumber daya negara Lebanon untuk kepentingan Iran. Iran lebih dekat untuk menciptakan bahan fisil untuk senjata nuklir daripada yang mereka pernah lakukan di masa lalu, tetapi masih membutuhkan 2 tahun untuk mendapatkan bom, kata sumber itu, menggemakan kerangka waktu yang dikutip oleh pejabat Israel lainnya. Teheran menegaskan program nuklirnya adalah untuk tujuan sipil. Kami sedang mempersiapkan semua opsi dan skenario, termasuk kemampuan militer, kata sumber keamanan Israel. Israel telah dengan gigih menentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang disepakati antara Teheran dan negara kekuatan dunia. Perjanjian rusak setelah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump pada 2018 menarik diri dari perjanjian itu dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan Teheran.